Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Suni Salim dengan NIM 1513620006. Di video kali ini saya ingin membacakan proposal penelitian yang berjudul Perancangan Alat Smart Home berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU dengan Google Assistant di smartphone Android. Eh, Tujuan saya pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membawakan atau membacakan dari proposal penelitian saya dari bab 1, bab 2 sampai bab 3. Mengapa sampai bab 3? Karena ini hanya berupa latihan untuk membuat proposal penelitian. Yang pertama itu bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ini yang pertama itu ada latar belakang. Yang pertama itu latar belakangnya ialah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memberikan pengaruh besar dalam menyelesaikan pekerjaan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong manusia untuk berpikir kreatif, tidak hanya menemukan sesuatu yang baru, tapi juga memaksimalkan kinerja sesuatu teknologi, menurut Herin dan Pangaribuan. Di mana segala hal banyak diterapkan pada mesin dan elektronika, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan terbentuknya sistem yang saling berhubungan melalui koneksi internet sebagai medianya. Karena perkembangan teknologi di dalam mesin dan elektronika, maka terciptalah seperti kata-kata Internet of Things atau IoT, yang mana Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan perangkat-perangkat elektronik dapat memiliki kemampuan untuk saling berkomunikasi, saling mengirim dan menerima data melalui jaringan internet. IoT dapat diterapkan pada sistem monitoring atau pengendali atau lingkungan tertentu seperti smart home. Konsep smart home ini dapat memungkinkan pengendali peralatan elektronik dengan menggunakan perintah dari mana saja, di mana manusia tidak perlu bergerak mendekati sebuah peralatan rumah tangga, hanya untuk menghidupkan atau mematikan perangkat tersebut, melainkan dapat dikendalikan dengan jarak jauh, salah satunya melalui perintah suara. Nah, di sini kita memakai smartphone untuk mengatur segala dalam konsep smart home ini, di mana kita hanya memerlukan smartphone Android untuk mengendalikan isi rumah. Yang kedua adalah 1.2 yaitu tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitiannya adalah rancang bangun dan analisis performansi smart home berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU dengan Google Assistant di smartphone Android. 1.3 ini batasan masalah dari penelitian ini, yang mana 1. Perancangan dan pembuatan smart home berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU dengan Google Assistant di smartphone Android. Yang kedua, pengujian dan pengetesan smart home berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU dengan Google Assistant di smartphone Android. Yang keempat ada rumusan masalah, yang mana rumusan masalah itu ada dua. Yang pertama, bagaimana cara merancang pengontrolan peralatan elektronik yang berbasis Node MCU, dan yang kedua, bagaimana penerapan pengontrolan peralatan elektronik yang berbasis Node MCU. Yang kelima, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, untuk manfaat teoritis, yang pertama itu dapat menambah wawasan mengenai Google Assistant. Yang kedua, dapat menambah wawasan mengenai pengontrolan alat elektronik menggunakan Google Assistant. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat karya lainnya, baik karya ilmiah maupun studi yang relevan. Yang kedua ada manfaat praktis, yang mana dapat meningkatkan pengetahuan yang diperoleh untuk menemukan ide-ide baru dalam karya tersebut. Dapat diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan pada karya penelitian lainnya yang relevan dalam sebuah karya rancangan tersebut.
Yang ketiga, dapat diterapkan dalam jarak jauh. Dan yang terakhir, dapat bermanfaat dalam hal pengontrolan peralatan elektronik bagi banyak orang. Di manfaat penelitian ini, peneliti mengharapkan manfaat-manfaat tersebut. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di bab 2 ini ada teori-teori dasar mengenai elektronika, microcontroller, node MCU, relay, Arduino Uno, Arduino IDE, Google Assistant, Blink, IFTTT atau if this then that. Di sini saya tidak menjelaskan lebih rinci karena itu terdapat di proposalnya. Karena ini PowerPoint, jadi saya akan membacakan intinya saja. Intinya ialah membahas tentang ini. Dan yang terakhir adalah bab 3 mengenai metodologi penelitian. Di mana metodologi penelitiannya adalah lokasi penelitian dipilih tersebut ini di mana di rumah saya dipilih karena berkaitan dengan penelitian tentang pengontrolan peralatan elektronik jarak jauh sehingga membantu peneliti dalam pengujian alat. Karena dipilihnya di rumah saya karena sangat terdekat dengan toko-toko elektronik ya. Jadi lumayan untuk membantu estimasi waktu. Kemudian di tahap penelitian dibagi menjadi 7 tahap, di mana yang pertama identifikasi masalah, kedua studi pustaka, 3 pengumpulan data, analisa, perancangan alat, uji coba, dan kesimpulan. Yang pertama itu identifikasi masalah, di mana pada tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu pemborosan listrik yang membuat pengeluaran biaya pada masyarakat lebih mahal. Yang kedua itu studi pustaka di mana pada tahap ini peneliti menggunakan studi pustaka sebagai bahan untuk mengumpulkan data-data atau sumber-sumber yang berkaitan dengan node MCU dan modul relay 2 channel. Yang ketiga itu masuk ke pengumpulan data. Pada tahap ketiga ini, peneliti melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini berguna untuk informasi-informasi yang dibutuhkan untuk peneliti, agar yang dapat terpenuhi saat perancangan alat. Yang keempat ada analisa. Setelah melewati tahap pengumpulan data, selanjutnya harus melakukan analisa yang pada data-data yang didapat, sehingga dapat dikelompokkan kebutuhan alat yang dirancang seperti data komponen node MCU dan data komponen modul relay. Kemudian ada perancangan alat, di mana perancangan alat ini dibagi menjadi 2, yaitu perancangan alat hardware dan perangkat software. Terus kemudian setelah perancangan alat, uji coba, di mana tahap uji coba ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui alat tersebut jalan atau tidak, jalan dengan baik atau tidak. Kemudian kesimpulan, di mana tahap akhir dari alat yang dirancang, kesimpulan berisi pernyataan masalah dan jawaban atas penggunaan alat yang telah dirancang. Kemudian masuk ke peralatan yang digunakan. Pada tabel 3.1, peralatan yang dibutuhkan untuk perangkat hardware ialah laptop, modul MCU, node MCU, modul relay 2 channel, dan kabel jumper. Untuk perangkat lunaknya ialah hanya Arduino IDE. Dan untuk alat pendukung seperti triplek, gergaji, glue gun, lakban, atau isolasi kabel listrik. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.